kita akan belajar tentang fungsi. Fungsi adalah suatu blok program yang diberi nama tertentu dan bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik. Kumpulan fungsi dapat ditulis dalam file terpisah dan digunakan dalam program-program lain yang memiliki kebutuhan yang sama. Jenis fungsi ada dua, yaitu fungsi dengan nilai balik adalah fungsi ketika dipanggil menghasilkan nilai tertentu. Dan yang kedua, fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang hanya melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai tertentu. Membuat fungsi dalam JavaScript dibuat dengan menggunakan kata function dengan bentuk umum penggunaan seperti tampak pada layar. Oke, fungsi dengan nilai balik selalu disertai dengan perintah return yang diikuti dengan nilai yang akan dikembalikan. Contoh pendefinisian nilai balik adalah sebagai berikut. Saya buka Visual Studio Code. Berikutnya pada terminal, new terminal. Oke, jadi kata function kali itu fungsi tersebut memiliki dua parameter, yaitu A dan B. Nilai dari parameter tersebut selanjutnya akan diproses atau dikalikan dalam fungsi dan nilainya akan dikembalikan lagi sebagai hasil fungsi. Untuk menyederhanakan kode, kita bisa menghilangkan variabel bantu yang terdapat dalam fungsi. Untuk fungsi tanpa nilai balik, kita tidak perlu menggunakan perintah return. Perhatikan kode di layar. Oke, jadi ini contoh kodenya. Lalu kita buatkan lagi kode yang berikut. Oke, fungsi di layar hanya bertugas untuk mencetak nilai string S keluar
keluar layar sebanyak n kali. Setelah semua proses dalam badan fungsi selesai dilaksanakan, eksekusi program akan kembali di baris pemanggil fungsi bersangkutan. Lalu untuk memanggil fungsi kali, kita dapat menggunakan kode seperti tampak pada layar. Oke, jadi hasilnya 200. Pada contoh di layar, 10 dan 20 adalah argumen atau parameter aktual yang akan dikirim ke badan fungsi. Nilai 10 disalin ke parameter A dan 20 disalin ke parameter B. Dengan adanya parameter, suatu fungsi dapat dipanggil untuk nilai parameter berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan akan berbeda. Sebagai contoh, hasil kali dari 10,20, lalu misalkan di sini hasil dari sama dengan kali 3,2. Jadi hasilnya adalah 6 dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh pemanggilan fungsi dengan nilai balik. Perhatikan contoh kode pada layar ya. Saya beri nama di sini fungsi .cs. Oke.
Oke, lalu kita Ctrl save terminal, ke node fungsi.cs, masukkan nilai A nya 1,75, masukkan nilai B 4,0. Oke, jadi 1,75 dikali 4 sama dengan 7. Jika Anda tidak suka dengan variabel bantu, maka pemanggilan fungsi di layar dapat dilakukan sebagai berikut. Di sini ya, kita lihat pada blok yang ini. Ada di sini memanggil fungsi dengan menampung hasilnya ke variabel C. Lalu bagian sini kita kita tambahkan kata kita tandahkan slash ya, double slash. Lalu kita coba berbeda dengan fungsi nilai balik. Pemanggilan fungsi tanpa nilai balik tidak perlu ditampung ke dalam variabel. Berikutnya parameter fungsi. Meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, tapi pada umumnya satu fungsi memiliki satu parameter atau lebih. Parameter adalah variabel penampung nilai yang nantinya akan dikirim ke dalam fungsi yang akan diproses di dalam badan fungsi. Parameter menjadikan fungsi menjadi dinamis, artinya nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat berubah-ubah tergantung dari nilai yang dikirim. Terdapat dua istilah dalam parameter, yaitu parameter formal, yaitu parameter yang terdapat pada definisi fungsi, dan parameter aktual, nilai sebenarnya yang akan dikirim ke fungsi. Parameter aktual sering disebut sebagai argumen. Perhatikan contoh di layar. Oke. Node dekat node pada kode di layar, parameter A dan D adalah parameter formal. Ya, A dan B adalah parameter formal, sedangkan X dan Y adalah parameter aktual. Yang berikutnya melewatkan parameter ke dalam fungsi. Dalam JavaScript, nilai parameter dari tipe primitif, yaitu number, string, dan boolean, secara otomatis akan dilewatkan ke dalam fungsi dengan mekanisme pass by value, sedangkan nilai parameter bertipe objek akan dilewatkan menggunakan mekanisme pass by reference. Yang pertama, pass by value. Dalam pass
by value terjadi proses penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Dengan demikian, perubahan nilai pada parameter formal tidak akan memengaruhi nilai dari parameter aktual. Perhatikan contoh kode di layar. Oke, kita beri nama di sini pass by value, pass by value.s. Oke. A sama dengan B, B sama dengan C. Terus
Oke, lalu kita coba kontrol save. Kita jalankan pada terminal. Node pas value. Oke, jadi munculnya seperti ini. Tampak pada hasil di layar bahwa perubahan nilai yang terjadi pada A dan B atau di dalam fungsi tidak akan memengaruhi nilai X dan Y di luar fungsi. Hal ini diakibatkan A, B, X, dan Y terdapat di dalam alamat memori yang berbeda. Dengan demikian, perubahan nilai pada variabel A tidak akan mengubah nilai X, dan variabel B tidak akan mengubah nilai Y. Berikutnya adalah pass by reference. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ketika melewatkan objek dari tipe objek dan turunan-turunannya, JavaScript secara otomatis akan menerapkan mekanisme pass by reference. Pada mekanisme ini, tidak terjadi penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Dalam pass by reference, kedua parameter menunjuk ke satu objek yang sama. Perhatikan program berikut. Buat sini. Pass by
Oke, kita save. Lalu node pass by unexpected token pada tanda sama dengan that function sini ya, sama dengan jadi ini dihilangkan ya, ada sama dengannya. Kita save lagi, lalu node pass by jadi muncul hasilnya sebelum dinaikkan nilainya obj.x10, setelah dinaikkan nilainya itu obj.x menjadi 11 ya. Pada contoh kode di layar, obj dan a adalah dua referensi yang menunjuk ke suatu objek yang sama. Dengan demikian, di dalam badan fungsi, kita dapat mengubah properti x dari objek tersebut melalui referensi a. Perubahan nilai tersebut dapat dilihat juga pada layar dari luar fungsi dengan referensi obj. Ini berarti bahwa obj.x sama dengan a.x karena hanya terdapat satu objek yang memiliki dua nama, yakni obj dan a. Yang berikut adalah parameter nilai default. Parameter dengan nilai default. JavaScript mengizinkan kita untuk menentukan nilai awal atau default dari suatu parameter. Parameter disebut opsional atau parameter default. Parameter opsional adalah fitur baru dalam JavaScript atau SCME Script 6. Perhatikan kode di layar. Kita ketikkan node, lalu
Oke, pada contoh di layar, A disebut parameter opsional yang memiliki nilai awal itu adalah 10. Melalui cara ini, fungsi cetak di layar dapat dipanggil tanpa argumen seperti contoh di layar. Kita langsung tulis cetak. Oke, yang munculnya adalah 10. Ketika dipanggil tanpa argumen, nilai A yang digunakan adalah nilai awal yang diisikan pada saat pendefinisian fungsi. Jika parameter A diisi dengan nilai lain, maka kita perlu nilai tersebut sebagai argumen pada saat pemanggilan fungsi. Misalnya sebagai berikut. Kita tulis cetak kurung 555. Oke. Oke, yang munculnya adalah 555. Pada pemanggilan fungsi cetak di layar, parameter A akan diisi dengan nilai 555. Jika fungsi memiliki lebih dari satu parameter, parameter opsional dapat digabung dengan parameter non-opsional, asalkan parameter opsional ditempatkan di posisi akhir. Perhatikan contoh kode berikut. Function fungsi di layar tidak dapat ditulis sebagai berikut. Satu fungsi dapat memiliki parameter opsional lebih dari satu, asalkan parameter-parameter opsional tersebut ditempatkan setelah parameter non-opsional, seperti contoh pada layar. Kita akhiri dulu, lalu oke.
Berikut ini adalah contoh lengkap pendefinisian fungsi parameter opsional. Perhatikan contoh di layar. Sini kita buatkan dulu file baru. Parameter optional.cs.
Oke, lalu kita coba kontrol S. Node parameter. Oke, jadi munculnya seperti itu ya. Memanggil JavaScript dengan satu parameter, lalu memanggil fungsi dengan dua parameter JavaScript 2, lalu memanggil fungsi dengan tiga parameter program 1 false, program JavaScript program 2 false. Oke, berikutnya yaitu variabel length argumen dalam JavaScript. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung fasilitas variabel length argumen. Dengan fasilitas ini, suatu fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda. Dalam JavaScript, kita dapat mengimplementasikan fasilitas ini menggunakan array sebagai parameter fungsi. Sebagai contoh, perhatikan kode berikut ini. Lalu kita buatkan yang baru. Sini parameter array.js. Oke.
Oke, lalu kita coba save, jalankan pada terminal, mode parameter array.js. Oke, jadi munculnya seperti ini ya teman-teman. Dari zoom ini 1020 hasilnya 30, zoom 10 ini ya. Pada contoh di layar, fungsi zoom berfungsi untuk menjumlahkan berapa bilangan. Fungsi zoom di layar hanya memiliki satu parameter berupa tipe array. Meskipun demikian, pada saat pemanggilan fungsi, kita dapat melewatkan array dengan jumlah elemen berbeda, sehingga nilai yang dihasilkan juga berbeda. JavaScript menyediakan cara yang lebih sederhana untuk menangani permasalahan seperti di layar, yaitu dengan menggunakan res parameter. Res parameter adalah istilah untuk parameter yang diawali dengan tanda 3 titik. Tanda titik 3 kali ya.
Dengan range parameter, kode di layar dapat ditulis sebagai berikut. Oke, kita buat lagi sini ya filenya, range parameter.cs. Oke.
Oke, kita save, lalu jalankan pada terminal. Node Oke, nanti munculnya seperti ini ya. Sum 10-20 itu 30, sum 10-20 30 hasilnya 60, sum ini ya. 10-20 30 40 adalah 100. Kali ini kita tidak perlu menggunakan tanda kurung siku pada saat pemanggilan fungsi sum karena fungsi tersebut dapat dipanggil dengan jumlah argumen berbeda. Yang berikutnya fungsi tanpa nama. Dalam JavaScript, fungsi dapat dibuat tanpa menggunakan nama tertentu. Fungsi seperti ini disebut anonymous function. Selain fungsi tersebut dapat diperlakukan sebagai nilai, misalnya untuk diisikan ke variabel maupun dijadikan sebagai parameter fungsi lain. Perhatikan contoh kode berikut. Oke. Node Oke, pada kode di layar kita membuat fungsi tanpa nama yang melakukan operasi penjumlahan antara A dan B. Fungsi tersebut kemudian diisikan ke variabel tambah. Dengan demikian kita dapat memanggil fungsi menggunakan kode berikut. Var hasil Fungsi tanpa nama juga dapat ditulis menggunakan tanda lebih besar, tanda panah sama dengan lebih besar, dengan tanpa kata kunci function sebagai berikut. Ini kode berikut, ini kode selanjutnya kita lihat ya. Akhiri dulu, lalu node var tambah sama dengan function lalu tambah sama dengan A tambah A B. Tambah B. Tambah Oke, Anda dapat menguji kode berikut pada terminal REPL.
Berikut ini adalah contoh lengkap penggunaan fungsi tanpa nama. Kita buat di sini. Lalu kita buatkan file baru. Fungsi tanpa nama .cs. Oke. Function masukkan merah. Oke, kita save, lalu jalankan pada terminal. Node fungsi tanpa nama .cs. Masukkan nilai A nya itu 10, nilai B nya 9. Oke, 10 tambah 9 sama dengan 19. Berikutnya itu fungsi callback. Fungsi callback adalah fungsi yang digunakan sebagai parameter suatu fungsi, dapat digunakan sebagai parameter untuk fungsi lain. Fungsi ini dikenal dengan fungsi callback atau high order function, yaitu fungsi yang akan dieksekusi sebelum fungsi utama dieksekusi. Perhatikan contoh di layar. Ini kita buatkan file baru lagi. Fungsi callback.
Oke.
Oke, kita coba save, terangkan pada terminal. Oh, sorry. Fungsi callback PS, masukkan nilai A 10, nilai B nya 8. Oke, jadi munculnya 10 tambah 8 18, 10 kurang 82, 10 kali 8 80, 10 per 8 1,25. Pada contoh di layar, fungsi hitung adalah fungsi yang memiliki parameter bertipe fungsi. Pada saat pemanggilan fungsi hitung, kita dapat menjadikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi sebagai argumennya. Jika Anda tidak mendefinisikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi, maka Anda dapat memanfaatkan fungsi tanpa nama. Kode di layar akan menunjukkan penggunaan fungsi tanpa nama untuk menyelesaikan kasus di layar. Ketika dieksekusi, hasil yang akan dihasilkan akan sama seperti
kode sebelumnya. Perhatikan kode ini lagi ya. Tadi kita buatkan di sini ya. Kita buatkan lagi satu file, itu fungsi callback1.cs. Oke, sini var line require vehicle
Oke, lalu kita coba save. Mode fungsi callback 1 ya, .cs, masukkan nilai 10. Headline question is not a function. Oh ya, di sini ya, sorry, questionnya ku bukan pakai apa ya. Oke, lalu kita save. Oke, kita node fungsi callback 1.cs 10
8. Oke, jadi munculnya seperti hasil yang sebelumnya, teman-teman. Yang berikutnya adalah membuat fungsi di dalam fungsi lain. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung pendefinisian fungsi di dalam fungsi. Fungsi yang terdapat di dalam fungsi lain sering disebut fungsi lokal. Dikatakan fungsi lokal karena hanya dikenal di tempat di mana dirinya berada. Perhatikan contoh pada layar ya. Oke. Kita buat file baru dengan nama fungsi lokal ya. Fungsi lokal.cs. Oke. Function hypertension. Function fungsi lokal.
Oke, coba save. Terminal node fungsi struct local js. Itu sisi miring langsung masukkan alasnya 3, masukkan tingginya 4, sisi miringnya sama dengan 5. Oke, pada contoh di layar, fungsi kuadrat merupakan fungsi lokal yang didefinisikan di dalam fungsi hipotenusa. Dengan demikian, fungsi kuadrat tidak dapat dipanggil dari luar fungsi hipotenusa. Sekian dan terima kasih.